Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini lanjut ke materi terkait ini namanya koperasi dan BMT. Jadi kalau di pertemuan ke-7 itu BPR dan BPR syariah, maka sekarang koperasi dan Baitul Mal wa Tamwil BMT. Eh, Pak, kok bukan koperasi dan koperasi syariah? Nah, karena koperasi syariah mayoritas bentuknya BMT. Nanti akan kita bahas. Kalau koperasi itu saya yakin yang ambil SMA-nya IPS itu sudah agak-agak fasih lah, atau ya kalian dapat basicnya sebetulnya di mana namanya di SMA. Maka nggak terlalu berbelit-belit lah ini untuk koperasi. Kalian tahu koperasi itu yang bagaimana, ada anggota ya kan, ada iuran wajib, ada iuran anggotanya, kemudian nanti ada SHU dan lain itu sebenarnya sudah ada di materi SMA. Jadi saya untuk yang bagian koperasi ini agak cepat. Lagi definisi biasanya saya lewati karena intinya koperasi itu sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya ya, koperasi itu bagus banget untuk menolong mereka yang nggak punya uang, maka prinsipnya adalah gotong royong, orang-orang yang sama nggak punya uang, uangnya dikumpulkan sehingga punya modal lebih besar. Kan komplain kita selalu, kita nggak punya modal besar, kita kalah kalau harus bisnis, head to head, versus gitu ya, langsung melawan perusahaan-perusahaan gede. Karena modal mereka besar, modal kita kecil. Ini ada koperasi itu ngumpulin orang-orang yang modalnya kecil tadi, nggak kuat untuk modal besar, dikumpulin, modalnya otomatis jadi besar. Selain modalnya jadi besar, kalau mereka jualan, pangsa pasarnya juga jadi jauh lebih besar dan seterusnya. Nah, maka intinya adalah tolong-menolong sebetulnya. Tapi semakin ke sini memang secara filosofis agak ditinggalkan masalah tolong-menolong, lebih ke arah koperasi mayoritas sekarang simpan pinjam. Koperasi yang arahnya produsen, konsumen hampir susah sekali ditemukan. Jadi kalau hanya definisi saya tidak saya tidak terlalu detail. Undang-undang juga ada koperasi badan usaha beranggotakan orang atau badan hukum. Ini yang mau saya tekankan karena nanti masuk ke sini unsur koperasi. Jadi definisi saya lewatin tapi yang penting ini unsur koperasinya. Harus dipahami koperasi itu badan usaha. Apa itu badan usaha? Dia legal. Ya legal berbentuk. Apa contoh bukan badan usaha saya tanya yang jualan cilok di samping rumah kalian atau jualan batagor itu besar di samping rumah kalian. Jualan sate, jualan apa lagi? Soto dan lain-lain, bakso. Apakah mereka jualannya atas nama individu atau atas nama perusahaan? Jawabannya pasti atas nama individu. Yang jualan cilok itu ya dia sendiri. Nah, badan usaha ini artinya dia mempunyai status yang berbeda di mata hukum. Ini detailnya nanti di semester 5, saya juga nanti yang ngajar. Biasanya saya yang ngajar, tapi nggak tahu nanti apakah akan ada perubahan atau enggak. Jadi koperasi itu badan usaha yang maknanya ya bukan hanya Dimas sendiri, Fitri sendiri, enggak, tapi atas nama lain. Dimas punya perusahaan A. Nah, A inilah yang disebut badan usaha. Oke. Pendirinya siapa? Bisa kumpulan orang atau badan hukum. Apa artinya? Eh, di Divka, Dimas, Denny itu mau bikin koperasi. Itu kumpulan orang bisa. Kumpulan orang mendirikan koperasi nggak masalah. Atau Divka punya yayasan Indah Bersemi, Dimas punya yayasan Bumi Maju, Denny punya yayasan yang lain, tiga-tiganya digabungkan, maka itu menjadi badan hukum koperasi. Itu juga bisa. Artinya koperasi yang terdiri dari kumpulan koperasi. Oke. Nah, prinsip-prinsip koperasi nanti dijelaskan. Gerakan ekonomi rakyat tadi yang saya maksudkan dengan gerakan ekonomi rakyat adalah yang paling simpel, orang-orang nggak punya modal, ngumpulin uang untuk sama-sama memajukan temennya. Satu kelas nih,
Yang punya uang cuman, Fahri Noviar, yang lainnya uangnya dompetnya tipis semuanya. Ngumpulin uang untuk kemudian, bisa setingkat sama seperti Fahri. Maka ini gerakan ekonomi rakyat, karena basisnya bukan perusahaan-perusahaan besar, tapi perusahaannya individual orang. Nah, asasnya kekeluargaan ini sudah fasih kalian, kalau asas kekeluargaan udah fasih di, apa namanya, SMA. Oke, saya lanjutkan saja. Ini prinsipnya. Prinsipnya yang di internasional 5, yang direkognisi oleh Undang-Undang 7 ditambahin 2, ditambahin 2. Keanggotanya sifatnya sukarela, terbuka, nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan dalam artian, ya karena saya masuk ke koperasi itu atas keinginan saya, maka saya nggak bisa dipaksa untuk melakukan suatu hal. Karena, saya mau memberikan iuran wajib, iuran anggota itu atas keinginan saya, maka saya tidak bisa ada diskriminasi hak, ada perbedaan hak. Nah, itu nanti lanjut ke yang kedua, pengelolaannya secara demokrasi, persamaan hak anggota dalam rapat, oke. Yang satu modal sekian, yang satu modal sekian. Prinsipnya di dalam koperasi itu persamaan hak anggota dalam rapat. Sehingga nggak ada, kalau dalam pasar modal itu ada namanya saham preferen atau hak yang lebih dari yang lain, tapi ini lebih kepada persamaan hak dalam anggota. Karena apa tadi? Karena sukarela dan terbuka, masuk sendiri-sendiri, maka ya ada persamaan hak dalam anggota, tidak boleh ada diskriminasi perbedaan. Yang satu masuknya terakhir, yang satu masuknya paling awal, kemudian ada perbedaan, nggak bisa. Koperasi basisnya persamaan hak anggota. Ya ini kalau kita bicara masalah ekonomi rakyat ya kayak gini, lebih ayem ya, lebih fair, lebih tentrem gitu, adil gitu ya. Nah, kalau kita bicara korporasi benar-benar profit oriented, ya kalau nggak menghasilkan uang ya gagal, sesimpel itu. Kalau kita tidak bisa men-generate atau menghasilkan laba, ya itu indikator kegagalan. Tapi kalau di sini enggak, di ekonomi kerakyatan beda, perspektifnya beda. Ada lagi pembagian SHU, dilakukan secara adil. Ini masih nyambung, tiga-tiganya ini sebenarnya punya landasan filosofis yang sama. SHU itu sisa hasil usaha, saya nggak ada slide SHU, saya kelupaan untuk mencantumkan slide SHU. Sisa hasil usaha yang artinya 1 tahun nih berjalan, koperasi dapat untung total bersih 100 juta. Misal ya 100 juta. Maka 100 juta ini bisa 20 juta dikembalikan koperasi untuk modal tambahan, kemudian 80 jutanya dikembalikan ke anggota. Tapi perlu diketahui, dikembalikan anggotanya bukan berdasarkan modal. Misal, Fahri itu setor modal 70 juta. Kemudian Anggre store 30, Dimas hanya store 15, kemudian saya store 5 juta. Pembagiannya bukan berdasarkan modal disetor, tapi sesuai dengan jasa usaha. Misal saya aktif, saya modal 5 juta, tapi saya aktif menggunakan jasa koperasi. Saya kalau beli, dibelinya di koperasi, kalau minjem uang di koperasi, kalau saya nabung, nabung di koperasi, dan berbagai hal lain, saya yang paling banyak berjasa untuk koperasi. Maka pembagian nanti SHU, sisa hasil usaha, itu bukan berdasarkan modal tadi, bentang-bentang Fahri 70 juta. Habis itu taruh 70 juta terus dia hilang. Itu bukan kayak gitu. Nah, ini beda lagi sama yang, korporasi atau perusahaan besar tadi. Kalau perusahaan besar berdasarkan modal di store. Kalau yang di, koperasi itu masing-masing anggota kerjanya bagaimana, yang membesarkan koperasi bagaimana. Nah, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Ini saya kasih tanda kurung wajar. Maksudnya apa? 70 juta nggak pernah kerja, ya kan? Saya 5 juta selalu kerja, selalu pinjemnya ke koperasi dan lain-lain. Nggak bisa kemudian 70 juta nggak dikasih sama sekali, nggak. Yang 70 juta tetap dikasih, tapi wajar statusnya.
Bukan kemudian semuanya diambil 70% ke dia, enggak, seperti itu. Maka pemberian balas jasanya terbatas terhadap modal ini maksudnya adalah yang modalnya besar, yang modalnya kecil itu diberi wajar. Wajar tetap berdasarkan modal disetor, tetapi kemudian ada faktor ketiga, sesuai dengan usaha anggota, seperti itu. Yang terakhir, yang kelima, kemandirian oleh internasional, ya, sampai 5, kemandirian swadaya otonomi artinya tidak bergantung kepada, eee, entitas atau individu atau lembaga yang lain. Ini prinsipnya. Tentu yang namanya prinsip nanti agak belok ke kanan, agak belok ke kiri, tapi ini yang ditanamkan sebagai landasan filosofis atau prinsipnya. Jadi swadaya atau otonomi ini artinya berdiri sendiri, berdikari, mandiri, tidak bergantung, kepada orang lain. Di Indonesia ditambahin 2, pendidikan berkeoperasian sama kerjasama antar koperasi. Kenapa? Karena SDM koperasi itu terbatas. Siapa sih SDM koperasi lulusan S1 yang kadang lulusnya alhamdulillah. Siapa sih, SDM koperasi ya kadang yang malah nggak lulus, hanya sampai D3 atau malah SMK, akuntansi. Maka perlu adanya pendidikan perkoperasian. Nanti kalau dilihat di syarat pendirian BMT itu harus ada pendidikannya, baru bisa mendirikan BMT, itu termasuk di sini. Kerjasama antar koperasi ini maksudnya adalah biar antar koperasi semakin kuat. Karena kalau nggak ada kerjasama, ya tetap akan apa namanya, tersingkirkan oleh, perusahaan-perusahaan besar lainnya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Ini sini sekali lagi kalian sudah hafal, ada koperasi konsumsi, ada koperasi pemasaran, ada koperasi produksi, ada koperasi jasa. Saya yakin sudah hafal dan saya tidak mau masuk ke detail satu-satu, nanti kelamaan. Yang kita akan fokuskan adalah koperasi jasa. Jasa ini simpan pinjam khususnya. Kenapa kita bahas yang simpan pinjam? Karena kita membahas lembaga keuangan. Kok nggak bahas koperasi produksi? Koperasi produksi itu contohnya ini. Saya petani, Anda petani, dia petani. Saya petani, Anggre petani, Denny petani. 3 orang ada petani, oke? Saya 1 hektar, Anggre cuman, setengah hektar, Denny cuman setengah hektar juga. Nah, akhirnya apa? Karena sawahnya tidak terlalu besar, akhirnya yang menang tengkulak. Tengkulak punya bargaining power lebih tinggi untuk tawar-menawar harga. "Lah, sawahmu cuma setengah hektar dapat berapa sih? Syukur-syukur saya mau beli. Kalau kamu jual sendiri malah repot." Tengkulak kan seperti itu. Koperasi produksi itu mengumpulkan orang-orang yang menghasilkan, ini saya kasih contoh satu, menghasilkan barang dan jasa yang sama. Petani, tukang, yang punya kebun, ya kan, dikumpulkan jadi satu sehingga kalau ada tengkulak mau beli beras harus lewat koperasi. Itu pasti menang petaninya, kecuali anggota koperasinya kong kali kong sama tengkulak. Karena apa? Karena koperasi bisa mengumpulkan 15, 20, 30 petani misal, masing-masing punya 1 hektar, itu dapat 30 hektar. Beras 30 hektar itu kalau ditahan, yang bingung tengkulak. Yang bingung tengkulak. Karena apa? Karena mereka juga butuh barang untuk dijual, mereka butuh sesuatu untuk dijual, namanya juga orang bisnis, ya kan? Nah, kalau ada koperasi produksi, maka daya tawar, daya saing petani naik. Karena barangnya yang mestinya cuma setengah hektar, dikumpulin 30 orang, jadinya 30 hektar lebih. Nah, itu menang petaninya. Nah, ini yang dimaksud dengan koperasi produksi. Menghasilkan barang dan jasa yang sama antara anggotanya. Nah, yang atas-atas jenis koperasinya nggak terlalu saya bahas ya. Asumsi saya sudah ada di SMA, saya tahu pasti lupa, tapi gampang untuk recall dengan cara membaca sendiri nanti bisa. Fokus saya di koperasi jasa bukan produksi, bukan yang lain. Koperasi jasa hanya fokus di simpan pinjam. Kenapa? Karena kita membahas, topik besar kita kan bank dan lembaga keuangan lain. Bank dan lembaga keuangan lain itu nggak ada urusan sama koperasi produksi. Karena bank lembaga keuangan lain itu kaitannya yang simpan pinjam dan lain-lain, maka yang hanya dibahas hanya koperasi simpan pinjam. Meskipun koperasi jasa yang lainnya
banyak. Nah, selanjutnya jika saya menyebut koperasi di slide selanjutnya itu berarti yang saya maksud koperasi simpan pinjam. Nah, pendirian koperasi, ini agak panjang karena ini sangat normatif sekali. Saya hanya sampaikan yang penting saja, minimal koperasi primer itu minimal 20 orang. Apa koperasi primer? Balik ke unsur. Koperasi adalah kumpulan orang. Kalau koperasi itu kumpulan orang, itu artinya dia namanya koperasi primer. Kalau koperasinya kumpulan koperasi, itu namanya koperasi sekunder. Kalau ingin dirikan koperasi, jumlah orangnya harus 20. 3 nggak bisa, 5 nggak bisa. Sudah ditentukan minimal 20 orang. Punya kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Dibuktikan dengan apa? Ya, dibuktikan dengan tanda tangan di akta. Artinya saya punya kepentingan ekonomi yang berbeda, itu nomor 9. Kalau di tanda tangan akta, saya menyetujui untuk menjadi anggota koperasi. Nah, itu dia hanya secara normatif itu punya kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Tapi nanti pada faktanya, bagaimana bukti dari kepentingan ekonomi yang sama, selama dia menandatangani akta pendirian, nggak masalah, itu berarti sah. Koperasi sekunder itu 3 badan hukum koperasi. Oke, nah, eh, hal penting yang mau saya garis bawahi, ada pengesahan akta pendirian oleh Menteri Koperasi dan UMKM, UKM, Kemenko, Kemenko UKM, masih panjang sih namanya. Oke ya, artinya apa? Daftarnya bukan ke OJK. Saya ulangi, pendirian koperasi yang anggotanya 20 orang atau 3 badan hukum koperasi tadi, majunya bukan ke OJK, majunya bukan ke Bank Indonesia. Nanti kalau pertanyaan true false kan jatuhnya gini, 21 orang ingin berkumpul dan mendirikan koperasi. Mereka menandatangani akta pendirian dan diajukan ke pemerintah daerah. Koperasinya adalah legal. Kan true false? Saya ulangi, pengesahannya adalah Kemenkop UKM, bukan Pemda. Pemda ada bagian kecil, tapi legitimate paling atas itu adalah Kemenkop UKM, OJK juga tidak. Itu ya, makanya saya merahin. Nah, nah, kalau kooperasinya koperasi simpan pinjam, maka ada syarat tambahan. Aduh, apa ya? Ada syarat tambahan. Syarat tambahannya nanti dilihatnya di pasal, saya tidak sebutkan nanti karena kepanjangan. Artinya, pendirian koperasi produksi, pendirian koperasi jasa lain, itu beda dengan simpan pinjam. Kenapa? Karena simpan pinjam itu kaitannya dengan uang orang yang macam-macam sekali itu. Nah, itu lebih riskan. Sehingga eh, Kementerian Koperasi dan UKM itu mengeluarkan peraturan sendiri, peraturan menteri. Itu ya, detailnya ada di sana Pak aja. Oke, lanjut. Perangkat organisasi koperasi. Siapa anggota tertinggi? Kan ada 20 orang tadi. Apa namanya? Pendiri. Siapa anggota tertinggi? Siapa badan tertinggi dalam koperasi? Jawabannya rapat anggota. Oke? Ini saya pakai ini. Ada 20 orang bikin koperasi. Ada 20 orang bikin koperasi. Gambarkan 3 aja. Nanti 20. Oke, 20 orang ini nggak semuanya jadi pengurus. Ketua cukup 1, bendahara 2, mungkin sekretaris 1, anggota harian 5, total 8. Jangan ada 20. Maka yang di sini gede sekali. Oke. Maka kalau ini adalah ketua,
koperasi statusnya atau direktur atau apapun itu sebutannya, dia tidak mempunyai suara tertinggi. Dia tidak mempunyai otoritas penuh. Karena otoritas penuh ini bisa true false. Oke. Pemegang kekuasaan tertinggi adalah rapat anggota. Rapat anggota itu yang orangnya 20 tadi. Kalau kumpul itu keputusannya adalah keputusan tertinggi. Karena 20 orang inilah yang nanti menentukan siapa ketua, siapa bendahara, dan siapa sekretaris, dan seterusnya. 20 orang ini yang menentukan. Sehingga kalau ditanyakan, siapa yang memegang otoritas tertinggi, jawabannya adalah rapat anggota. Siapa yang memegang otoritas harian, jawabannya adalah ketua. Karena kalau anggota ini hanya dalam rapat-rapat tertentu. Harian ketua, tapi tertinggi secara umum adalah rapat anggota. Itu bisa jadi soal true false, hati-hati. Oke. Pengurus merupakan, nah kemudian setelah rapat anggota ada pengurus. Siapa pengurus? 3 orang ini. 3 orang ini yang menjalankan atau siapapun nanti atau berapapun jumlahnya dari total 20 yang menjalankan itu disebut pengurus. Kenapa? 3 orang ini adalah delegasi dari 20. Sehingga keputusannya mengikat berbasis harian. Kalau basisnya yang lebih besar maka otoritasnya ada di 20 ini. Maka di sini bunyinya pengurus pemegang kuasa dari rapat anggota atau gampangannya delegasi atau representatif rapat anggota pada keperluan harian. Kemudian ada pengawas, pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota, ini biasanya tidak terlalu signifikan, hanya untuk fungsi check and balance, pada prakteknya nggak terlalu signifikan. Oke, saya lanjut ini, ada rapat anggota, menentukan pengawas, pengawas menentukan ini salah kepada pengurus mestinya. Bertanggung jawabnya kepada rapat anggota, mengawasi pengurus kurang panjang. Jadi dia punya tanggung jawab ke rapat anggota karena ini dewan tertinggi dan dia mengawasinya adalah mengawasi para pengurus. Nanti ada kepala unitnya, nanti masih ada lain-lainnya. Oke. Sampai sini ada yang tanya? Nggak ada? Oke, saya lanjut. Modal koperasi. Ada 2, yang pokok sama pinjem. Jadi koperasi minjem uang, Pak. Koperasi tempat saya minjem uang juga, Pak. Memang faktanya gitu. Bank, tempat kalian minjem uang, BNI, BRI, Mandiri, sebutin apapun. Mereka juga minjem uang. Kalian nggak tahu aja. Ada namanya interbank money market, mereka tempat mereka minjem uang. Jadi mungkin dipelajarinya di mana ya? Nggak tahu itu masuk mana, karena advance itu. Mungkin nggak masuk materi basic. Modal koperasi ya. Jadi gimana caranya 20 orang nih bikin koperasi. Habis itu mau ngapain kita? Oke, mau jasa simpan pinjam. Uangnya dari mana? Simpan pinjam itu kita harus punya modal juga kok. Nah, modalnya adalah dari 2 hal. Satu pokok, satu pinjaman. Jadi dari mana sih kalau kalian bertanya? Koperasi itu bisa berjalan, uangnya dari mana sih? Ya dari uang anggota. Namanya simpanan pokok. Simpanan pokok itu kalau dalam perusahaan kayak saham, modal, nanam modal. Simpanan pokok, uang sama banyaknya. Misal jumlah anggota 20. Tadi saya contohinnya 50 atau 70 juta ya. Ini nggak bisa. Simpanan pokok itu kalau 20 orang semuanya 50 juta, maka semuanya 50 juta. Oke? Dan simpanan ini tidak bisa diambil selama masih menjadi anggota. Persis seperti saham sebetulnya, hanya istilahnya adalah simpanan pokok. Artinya apa? Saya masuk anggota koperasi, saya menjadi anggota. Oke, saya paham. Kalian kayaknya agak bingung nanti anggota sama nasabah. Beda anggota sama nasabah ya. Anggota adalah ini, orang-orang yang berada di lingkup koperasi.
Kemudian mereka bisa jadi punya nasabah. Hmm. Maaf. Mana nih? Ya, ini yang namanya namanya koperasi yang dalam kotak merah ini mereka bisa punya nasabah. Nasabah yang pinjem dan nasabah yang nabung. Dan nasabah ini nasabah nabung. Di sini juga bisa ada nasabah pinjam. Dua-duanya nasabah ini tidak dikatakan anggota. Bisa jadi mereka masuk dalam anggota ini, bisa jadi enggak. Maka jangan pusing antara nasabah dan anggota. Nasabah bisa jadi anggota, oke. Bisa jadi bukan anggota. Bisa dipahami ya? Karena kalau enggak nanti susah ini. Maka simpanan pokok adalah uang yang banyaknya sama dibayarkan oleh anggota. Yang ini. 50 juta semuanya. Dan kalau satu orang ingin keluar, sudah nggak mau masuk dalam kotak koperasi ini. Dia ingin keluar. Kalau keluar baru bisa 50 jutanya ditarik. Kalau dia belum keluar 50 jutanya tertahan. Meskipun dia nggak aktif, nggak pernah ikut rapat anggota. Pokoknya hanya nyantum nama lah. Dia nggak bisa menarik uang 50 juta tersebut. Ya, beda dengan simpanan wajib. Jumlah simpanan tertentu tidak harus sama, wajib dibayar dalam waktu dan kesempatan. Jadi simpanan pokok tidak bisa ditarik, tapi simpanan wajib bisa. Gitu. Dan jumlahnya berbeda antara satu anggota dan yang lain. Simpanan wajib ini nanti juga mempengaruhi SHU, sisa hasil usaha atau bagi-bagi profit di akhir tahun. Beda nanti tergantung simpanan wajibnya juga. Karena simpanan wajib adalah bagian kontribusi anggota membesarkan koperasi. Kalau kita balik ke sini, SHU sesuai dengan jasa usaha, maka simpanan wajib adalah bagian dari usaha untuk membesarkan koperasi. Yang ketiga ada dana cadangan. Dana cadangan itu tadi SHU. Pada tahun A misal, itu untung sampai ke tahun B, itu di sini untung 100 juta. Maka 100 juta ini bisa 80-nya dibagi ke anggota, kemudian 20 jutanya itu dimasukkan ke koperasi untuk modal. 20 juta yang ke koperasi untuk modal, ini disebut dengan dana cadangan. 80 yang dibagikan untungnya untuk masing-masing orang, ini disebut sisa hasil usaha. Oke, saya lanjutkan. Dana cadangan bisa dipakai modal, kemudian ada hibah. Nah, gimana kalau uangnya nggak cukup? Pinjem. Pinjemnya ke siapa? Macam-macam. Bisa ke anggota sendiri. Oke. Bisa ke anggota minjem uang. Saya sudah punya simpanan pokok 100 juta sama simpanan wajib 50 juta. Masih minjem, nggak masalah. Minjem itu bisa dilakukan oleh koperasi kepada anggota atau ke koperasi lain atau ke bank. Nah, ini menarik. Jadi, sebenarnya sudah agak rahasia umum, kecuali kalian yang mungkin baru memasuki dunia simpan pinjam. Yang namanya koperasi itu pasti lebih mahal dari BPR karena mereka uangnya minjem ke bank. Secara konvensional, kalau bank bunganya 7%, maka koperasi 8%. Ngambil untung 1% dari bank soalnya. Seperti itu. Loh Pak, kok orang-orang masih mau ke koperasi kok nggak langsung ke bank? Orang-orang ke koperasi karena mereka sadar mereka tidak masuk administratif, tidak lolos administratif untuk pinjam uang ke bank. Nggak mau ke koperasi. Nanti kita bahas itu. Jadi minjem uang, koperasi minjem. Kemana aja? Macam-macam. Oke? Pinjaman ke banyak pihak. Baik, lanjutkan. Nah,
Kalau tadi modal, itu modal tuh intinya kalau koperasi ya, mau dulu hanya bisa simpan pinjam untuk membiayai sepeda motor, sekarang mau simpan pinjam, mau membesarkan untuk simpan pinjam, membiayai rumah. Uangnya dari mana? Bisa minjem, bisa dari sisa hasil usaha dan lain-lain tadi ya. Bisa membesarkan, simpanan pokoknya. Simpanan pokok tahun ini 50 juta, karena 3 tahun kemudian kita mau membesarkan usaha, kita naikkan jadi 80 juta, bisa juga. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada misconduct, kalau ada kesalahan dari koperasi, itu tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab OJK, Pemda, tanggung jawab direktorat mana? Nah, jawabannya, kalau koperasi, lembaga yang badan usahanya bunyinya adalah koperasi, maka otomatis dia di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Pasti. OJK nggak masuk. Oke ya, sekali lagi, OJK tidak masuk. Nah, karena koperasi banyak dan mayoritas sekarang simpan pinjam, maka sekarang kementerian membuat yang namanya unit monitor. Namanya Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi. Di bawah Kementerian Koperasi UKM masih. Sekali lagi bukan OJK. Kapan OJK muncul nanti saya bahas. Pengawasan dan pembinaan utama adalah Kementerian Koperasi UKM. Saya ulangi lagi. Nah, dibentuk JFPK ini untuk menindaklanjuti 4 klasifikasi usaha koperasi tadi. Jadi, kayak akreditasi. Kalau kalian tahu akreditasi kampus, itu ada A, B, C, ya kan? HES kita akreditasi A, terbaik. Kampus kita akreditasi A, apa namanya, sangat baik atau memuaskan atau apapun itulah ya. Paling baik pokoknya A mentok, paling jelek C, lebih jelek lagi tidak terakreditasi. Nah, ini sama. Kalau ada koperasi, asetnya dikit, modalnya dikit, jumlah anggotanya nggak jelas. Nah, itu nanti masuk klasifikasi paling rendah. Kenapa diklasifikasikan? Biar masyarakat aware, paham. Oh, ini klasifikasi ini koperasi yang performanya kurang bagus berdasarkan monitoring dari JFPK tadi. Ya udahlah, saya nyari koperasi yang agak bagus. Nah, ini adalah usaha dari Kementerian Koperasi dan UKM membuat 4 klasifikasi usaha koperasi. Oke? Nah, saya masuk mulai masalah-masalah. Ini tadi masalah gimana kalau koperasinya nakal. Siapa yang paling bertanggung jawab? Ada di mana tanggung jawabnya? Jawabannya ada di UKM, Kementerian Koperasi UKM. Sekarang gimana kalau koperasinya pailit, bangkrut? Oke, nasabahnya ada banyak, kemudian bangkrut. Yang koperasi bangkrut itu banyak banget. Karena menjalankan koperasi susah. SDM-nya tidak mumpuni biasanya. Banyak hal, faktornya sangat amat banyak. Kalau koperasi bangkrut, terakhir yang saya baca berita di Semarang yang agak besar itu kemudian bangkrut, nasabahnya nangis-nangis uangnya. Lah kan saya nabung di koperasi sampai 10 juta, uang saya hilang gimana? Maka bagaimana jika koperasi ini bangkrut? Koperasi sebagai debitor, kalau ingin dinyatakan bangkrut, itu harus ada 2 syarat dulu. Debitor yang pinjam uang ya. Debitor pinjam uang, kreditor yang meminjami. Kalau ada 2 pihak yang meminjami uang, oke, kemudian salah satunya si koperasi ini tidak bisa membayar, oke, maka di situ memenuhi syarat. Harus mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar lunasnya sedikitnya 1 utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Baru bisa dinyatakan bangkrut, pailit. Baru dinyatakan loh ya. Karena gini, koperasi kan punya tanah, punya bangunan, punya meja, komputer, dan lain-lain. Itu jelek-jelek juga bisa diuangin, ya kan? Tanahnya bisa dijual, bangunan bisa dijual, komputer bisa dijual, meja bisa dijual, dan lain-lain. Tapi benda-benda itu masih kepemilikan koperasi. Sekarang bayangin, kita bayangin kondisi koperasinya bangkrut ya. Benda-benda itu adalah milik koperasi. Saya, koperasi punya utang saya 50 juta.
Dia udah nggak punya apa-apa selain barang itu tadi, cash sudah nggak punya, mentok, udah nggak punya. Dia punya utang ke saya 50 juta. Maka salah satu-satunya solusi adalah dia menjual barang, kursi, mejanya, dan lain-lainnya tadi untuk bayar utang ke saya. Nah, untuk saya bisa memaksa koperasi agar dia mau menjual, itu harus dinyatakan bangkrut. Dan dinyatakan bangkrut ini melalui pengadilan. Maka intinya ini baru bisa dinyatakan bangkrut. Pasal 55 dijelaskan kalau terjadi pembubaran koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan. Artinya apa? Uang saya nabung 10 juta. Oke. Statusnya kan berarti si koperasi ngutang ke saya 10 juta. Saya nabung itu status koperasi ngutang ke saya 10 juta. Harus mengembalikan ya kan? Maka kalau sudah tidak punya uang, anggota yang 20 tadi tanggung jawabnya hanya sebatas modal di setor. Kalau modal di setornya 50 juta ya 50 juta. Tidak bisa ditagih lebih dari. Dia kaya raya, ya hartanya sampai 700 juta. Tapi dia setor modal hanya 50 juta. Saya sebagai nasabah uang saya hilang, ya, saya mau tagih 10 juta kecil kok bagi dia uangnya 700 juta. Nggak bisa. Itu tidak bisa karena anggotanya hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok. Artinya kalau 50 juta itu sudah kepakai untuk bayar utang, ya hanya 50 juta itu. Tidak bisa ditagih lebih. Gitu. Oke? Modal pinjaman koperasi dari anggota tidak termasuk di ketentuan yang atas. Intinya kalau koperasi pilot, saya nabung 10 juta, teman saya 5 juta, nasabah lain 20 juta. Gimana nagihnya? Ya mentok. Saya tawakal, mau diapain lagi? Itulah repotnya. Ke koperasi seremnya seperti itu kalau tiba-tiba bangkrut, ya kan? Dan koperasi sangat rentan bangkrut. Gitu. Oke, kita masuk ke koperasi syariah. Koperasi syariah itu tinggal ditambahi S. Koperasi jasa keuangan S syariah. Sama kayak apa namanya koperasi konvensional, bedanya produknya syariah. Titik, simple. Persis saya menjelaskan ke kalian antara bank umum konvensional dan bank umum syariah. Yo, sama persis. Bedanya akadnya, skemanya harus syariah. Gimana syariahnya itu dipelajari di mata kuliah yang lain. Fikih multi akad, fikih muamalah biasa, diajarinya masuknya ke sana. Oke? Jadi intinya sama. KJKS dan koperasi konvensional sama secara umum, tapi detailnya ada perbedaan. Kalau kalian ingat yang apa sampai saya sampaikan di bank umum konvensional dan bank umum syariah, maka itu lebih dari cukup untuk membedakan seluruh lembaga jasa keuangan yang konvensional dengan yang syariah. Oke? Membedakan KJKS dengan koperasi konvensional sama dengan bank umum dan bank umum syariah. Oke. Nah, ada KJKS. Kalau kalian nanti googling, mencoba belajar sendiri, tiba-tiba muncul nama KJKS, tapi kadang juga muncul namanya KSPPS. Apa bedanya KJKS dan KSPPS? KSPPS adalah evolusi dari KJKS. Maka KJKS sudah tidak ada, semuanya sudah berubah menjadi KSPPS. Sehingga kalau kalian nyari koperasi syariah, namanya adalah KSPPS. Itu adalah koperasi syariah, berbadan hukum koperasi dan menjalankan usahanya syariah. Maka undang-undang yang berkaitan dengan KJKS tidak berlaku lagi, ini perlu digarisbawahi. Yang intinya adalah bahwa KJKS sudah tidak ada, gantinya adalah KSPPS. Seperti itu. Selesai. Ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Tadi Ya. agak kurang jelas. Kalau misalnya koperasinya pilot itu uang kita yang dipinjam koperasi atau kita yang tabung koperasi hangus kah, Pak? Iya, betul. Hangus, Terus hilang. satu lagi, Pak. Eh, Syarat yang tidak dapat dipenuhi kita dalam meminjam uang di bank, terus kita dapat meminjamnya di koperasi itu apa, Pak, syaratnya, Pak? Syarat administrasinya. Oke, menarik ini. Saya tak catat di belakang.
tambahan. Koperasi itu, nasabah yang datang ke koperasi itu biasanya tidak punya apa ya, penghasilan bagus. Kalau kalian ke bank, itu dilihat apakah income kalian stabil. Adalah penghasilan yang mapan, stabil. Gojek mau pinjam ke bank, dilihat performanya selama dia narik ojek itu dalam 3 bulan, apakah punya fixed income dalam tanda kutip, ada uang masuk tetap. Misal, pokoknya tiap bulan rata-rata dia pasti dapat 5 juta, ketahuan itu. Tapi kan kadang nggak mesti, kadang naik turun dan sebagainya, maka nggak jelas. Jarang kemudian mereka, nggak semua Gojek ya, jarang yang kemudian mereka bisa dapat akses ke bank. Kenapa bank nggak mau? Bank nggak mau repot lah, nasabah yang lain masih banyak, yang uangnya stabil masih banyak, ngapain dia harus repot ambil yang kecil-kecil. Sehingga kemudian muncul koperasi simpan pinjam, yang ngurus kecil-kecil tadi. BPR, itu termasuk yang dulu saya jelaskan, itu ngurus yang kecil. Yang naik ke bank yang umum yang lebih besar nggak nyanda. Kenapa mereka BPR ini laku, kenapa koperasi laku? Karena ya banyak orang nggak punya uang tapi nggak bisa ke bank. Kenapa koperasi mau menerima? Koperasi mau menerima sebagai kompensasi itu, bunga secara konvensional itu bunganya lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Untuk mengkompensasi resiko. Gitu. Kalau kalian ke bank, bunganya lebih kecil karena resiko bank lebih kecil juga. Insya Allah nggak default, nggak jatuh tempo lah, nggak gagal bayar. Nah, insya Allah nggak gagal bayar lah nasabah. Bank udah ngitung karena bank nggak mau ribet. Nah, yang koperasi ini hitung-hitungannya susah. Di koperasi dikit-dikit gagal bayar, nah, maka mereka menggantinya dengan kompensasi lebih tinggi. Sehingga orang ini yang satu gagal bayar, yang satu sukses. Dari bunga yang sukses kita berbicara secara konvensional, dari bunga yang sukses itu nanti untungnya dibuat nutupi yang gagal tadi. Yang gagal gimana pun juga koperasi rugi. Gitu. Sehingga bunganya lebih tinggi. Seperti itu. Jadi tadi Mas, syaratnya paling basic itu adalah penghasilan, income. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, yang lain. Pak, Ya. bahwa simpanan pokok itu dibayarkan setiap apa ya Pak? Apakah sekali saat Dibagikan. pendidikan? Oh, ditariknya ya? Bayarkan. Dibayarnya ketika didirikan satu pertama harus ada simpanan pokok karena itu termaktub di dalam akta. Kemudian kalau rapat anggota memutuskan nambah simpanan pokok. Nah, itu simpanan pokok berdasarkan rapat anggota, tidak bisa berdasarkan rapat pengurus. Jadi ya, harus rapat anggota karena itu keputusan krusial. Jadi kalau rapat anggota memutuskan, ayo kita nambah lagi simpanan pokok, maka itu berlaku mengikat bagi seluruh anggota secara normatif. Seperti itu. Gitu, Mbak. Lagi? Yang lain? Nggak ada, udah. Ya, kalau nggak ada, saya lanjut. Alhamdulillah. Oke, Baitul Mal wa Tamwil. Kalian kan akan bingung nanti, ada KSPPS, Koperasi Syariah, ada Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil adalah koperasi syariah. Gampangannya gitu. Definisi, BMT, Lembaga Keuangan Mikro Islami, lembaga keuangan mikro, melakukan kegiatan penghimpunan penyaluran dana. Sama kayak koperasi jasa keuangan, dia menyalurkan, menghimpun dan menyalurkan dana. Bentuknya tapi koperasi.
Kegiatan lain sah berdasarkan untuk usaha. Secara karena kalian saya yakin masih abstrak apa itu BMT, BMT adalah mirip-mirip koperasi. Perbedaannya nanti saya jelaskan di akhir. Atau biar gampang untuk sekarang, BMT adalah koperasi, tapi yang syariah. Karena ya persis, dia untuk orang-orang yang nggak bisa masuk ke bank, dia untuk orang-orang yang kaum ke bawah, bawah ke bawah, bukan menengah ke bawah ya, menengah ke bawah itu masih bisa masuk ke bank. Untuk orang yang kaum ke bawah, bawah ke bawah, dan pangsa pasarnya ya tidak seperti bank. Sehingga BMT gampangannya adalah koperasi, tapi syariah. Oke, gampangannya itu. Nanti perbedaannya saya kasih. Karena kalau tidak berhasil mengilustrasikan di awal nanti malah repot. Nah, karena namanya Baitul Mal wa Tamwil, kalian harus paham bahwa ada dua fungsi. Kali ini Baitul Malnya dulu. Baitul Mal itu adalah rumah harta. Mal itu artinya harta. Secara bahasa mal itu harta. Baitul Mal itu berarti rumahnya harta. Artinya adalah menerima titipan zakat, infak, sedekah, menjalankan fungsi Baitul Mal yang dulu sebenarnya konsep Baitul Mal itu beda sih. Menjalankan konsep Baitul Mal dalam arti untuk menampung dana sosial, gitu aja lah gampangannya. Jadi dia menampung dana-dana sosial. Oke. Ziswaf khususnya adalah ziswaf. Kemudian ada satu lagi, tamwil. Kalau yang tamwil itu artinya pengembangan harta. Tamwil itu memberi fasilitas pembiayaan. Tamwil, pembiayaan, bukan ke pengembangan. Sebenarnya lebih ke pembiayaan, tapi ya wis lah, saya pakai pengembangan harta. Yang nanti jadinya tugasnya, kalau ini adalah dana sosial, ini dana sosial, yang ini adalah untuk usaha produktif investasi. Oke, usaha mikro. Intinya adalah simpan pinjam. Tamwil untuk simpan pinjam, Baitul Mal untuk ziswaf. Sesimpel itu. Sehingga berbeda dengan KJKS yang bentuk lama, nanti akan saya jelaskan lagi. KJKS ini koperasi. Koperasi itu nggak boleh mengumpulkan zakat. Bank umum itu tidak bisa mengumpulkan zakat. BNI, BRI, Mandiri, dan sebutkan bank umum lain. Mereka nggak bisa mengumpulkan zakat. Mereka hanya bisa simpan pinjam. Tapi kalau bank syariah itu bisa beberapa fungsi dari zakat, khususnya wakaf. Nah, BMT itu ada fungsi ziswafnya. Nah, ini yang membedakan BMT dengan yang lain. Iya, sehingga ada dua fungsi. Nah, ini saya jelaskan perbedaannya. Perbedaan BMT dan KJKS. BMT itu mirip dengan bank syariah karena punya dana sosial keagamaan. Boleh. Menurut undang-undang punya hak untuk mengumpulkan dana sosial keagamaan ziswaf tadi. BMT dengan fitur tersebut, fungsi tersebut jadinya beda dengan KJKS. Karena kalau KJKS itu ataupun koperasi konvensional itu nggak boleh ngumpulin zakat. Maka dari itu KJKS berubah menjadi KSPPS karena dalam amanah KSPPS, koperasi syariah itu boleh mengambil zakat. Nanti di akhir saya jelaskan tambahannya. Maka BMT, apa bedanya BMT dengan KSPPS? Untuk sekarang sama persis. Nanti akan saya jelaskan lagi. Tapi beda dengan KJKS. Semoga nggak mumet ya. Sekali lagi, KJKS yang bentuk lama dari KSPPS itu nggak boleh ambil dana dari zakat dari koperasi dari masyarakat. Atau saya skip dulu. Nah, ya. KSPPS bentuk baru KJKS, oke ya. KJKS tidak bisa fungsi penggalangan dana ziswaf. PPS-nya bisa. SPPS di bawah Kemenkop UKM, yang itu saya skip. KSPPS, BMT sama-sama bisa menghimpun ziswaf. Gitu. Apa bedanya KSPPS dan BMT nanti? Karena belum selesai materinya.
Eh, ini udah. Oke, ini yang complicated. BMT itu barang apa? Fungsinya ya tadi, fungsinya ziswap sama fungsi simpan pinjam. Cuman kalau ditanya BMT barang apa ini yang repot. Ini BMT apa sih? Kalau koperasi jelas, koperasi itu barang bentuknya koperasi. 20 orang anggota mendirikan atau 3 koperasi mendirikan. Jelas bentuknya. Tapi BMT itu bentuknya wallahu a'lam. Bentuknya bisa swadaya masyarakat. Artinya apa? Hanya yayasan. Yayasan ini berarti tidak diawasi dan tidak menginduk baik itu ke OJK maupun ke Kemenkop UKM. Ini penting. Maka banyak BMT di luar yang badan hukumnya hanya yayasan. Oke, dia bukan koperasi. Kalau koperasi dia harus bertanggung jawab setor data ke Kementerian Koperasi, hak kewajiban dari koperasi dan lain-lain. Kalau dia lembaga keuangan mikro, dia tanggung jawab OJK. Tapi BMT itu bisa hanya kelompok swadaya masyarakat di bawah pengawasan apa namanya, ini saya lupa, asosiasi lah ini, ya kan? Intinya mereka apa namanya, hanya sebatas lembaga swadaya, gitu. Nah, bisa juga BMT bentuknya koperasi. Koperasi simpan pinjam syariah, koperasi usaha, koperasi unit desa, koperasi pesantren, macam-macam. BMT bisa mengambil bentuk itu. Oke. BMT juga bisa mengambil bentuk hukum lembaga keuangan mikro. Enggak saya cantumin ini. Nah. Ya, bisa dia statusnya lembaga keuangan mikro yang nanti jatuhnya pengawasannya ke OJK. Maka sekali lagi, ini mungkin kayaknya pakai slide ini aja. BMT bisa berstatus hukum koperasi. Tanggung jawabnya berarti kemana? Ke Kementerian Koperasi. Oke? BMT berstatus hukum yayasan. Tanggung jawabnya kemana? Ke Pinbuk ini. Kita asosiasi BMT yang untuk pendirian. Atau mereka tidak berstatus hukum. Ini yang nakal. Bentuk badan hukumnya belum diketahui. Nah, kalau BMT memutuskan untuk naik level, baik BMT yang bentuknya koperasi maupun bentuknya yayasan, artinya ada ini di slide ini. Coba ya, saya selesaikan dulu penjelasannya, nanti kalau nggak ada di slide saya tambahin. Jadi BMT bisa naik level menjadi lembaga keuangan mikro. Kalau dia naik level menjadi lembaga keuangan mikro, maka dia akan diawasi oleh OJK. Nah, jumlah BMT yang bentuknya lembaga keuangan mikro yang diawasi oleh OJK itu dikit banget. Kalian pergi ke website OJK, kalian cek itu nggak nyampe 50. Dikit banget. Sisanya nginduknya ke koperasi. Mayoritas ke koperasi. Kenapa? Karena koperasi jauh lebih fleksibel. Nah, kenapa ada BMT yang memilih untuk naik levelnya ke lembaga keuangan mikro? Karena mereka mau naik menjadi BPR. Sudah pernah saya jelaskan di materi BPR. Itu undang-undangnya tahun 2015. Masih berlaku sampai sekarang bahwa BMT kalau jadi lembaga keuangan mikro bisa naik menjadi BPR. Itu pengawasannya di bawah OJK. Sehingga kalau ada pertanyaan true false, itu kalian harus teliti. Apakah BMT itu koperasi, apakah BMT itu lembaga keuangan mikro, atau BMT itu hanya sebatas yayasan. Itu harus detail. Nah, BMT itu sama dengan koperasi, sama dengan bank syariah, atau persis dengan KSPPS. Apa ya? Sekarang kalau ditanya bedanya KSPPS sama BMT, itu nanti ada di bawah kayaknya, di slide bawah nanti akan saya jelaskan lagi. Saya tak fokus ini aja. Sumber dana sebaran bagi hasil BMT. Begitu juga KSPPS, kurang lebih sama persis. Oke, ada modal dasar, ya kan? Kemudian ada simpanan sukarela, ada simpanan sukarela titipan. Modal dasar ini untuk anggota. Yang 20 tadi, simpanan sukarela ini nasabah. Nasabah nabung itu namanya simpanan. Apakah mereka anggota yang ikut dalam rapat anggota? Tidak. Ialah nasabah simpan pinjam dan nasabah nabung.
Oke. Anggota ini punya syarat-syarat khusus dan harus kalau ada anggota tambahan harus disetujui oleh seluruh anggota yang lain. Mana tadi? Ya, jadi ini adalah tabungan, ini adalah tabungan. Oke. Sehingga agak mumet mungkin ini adalah pembiayaannya. Nasabah nabung, anggota atau pemilik ya, gampangnya biar gampang, pemiliknya punya modal. Nah, uangnya dikemanakan? Uangnya untuk operasional BMT dan untuk pembiayaan. Untuk mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain-lain. Oke. Seluruhnya ini nanti akan menghasilkan keuntungan. Yang keuntungannya dikumpulkan di pool pendapatan. Oh, dari bagi hasil sekian 70 juta, dari margin 30 juta, infak sekian puluh juta. Oke. Kemudian nanti dikurangi biaya operasional, maka menjadi sisa hasil usaha. Harus dihafalin urutannya. Sisa hasil usaha inilah yang tadi dibagikan. Kalau ke mereka namanya bagi hasil, kalau ini ke bawah bonus. Setelah bagi hasil dan bonus selesai, baru yang terakhir SHU ini dibagikan ke anggota. Oke. Jadi sebenarnya kurang lebih sama kayak perusahaan. Ini koperasi syariah mekanismenya sama persis seperti ini. Tidak ada perbedaan sedikit pun, yang membedakan hanya bentuk badan usaha. Oke ya, jadi skemanya sama persis. Ada modal di sebelah kiri, ada uang masuk di sebelah kiri, ada uang keluar dalam tanda kutip pembiayaan di sebelah kanan. Sisanya di tengah-tengah inilah yang untungnya. Untungnya dibagi. Kalau yang tabungan ya dibagi tabungannya, kalau yang punya SHU dibagi SHU-nya. Oke, nggak perlu. Ini pendirian BMT. Ini yang tadi harus sertifikat kemitraan Pinbook tadi. Jadi Pinbook berperan penting dalam pendirian koperasi. Maka ada pemrakarsa dan pendamping, itu tadi masuk kepada prinsip pendidikan perkoperasian juga. Bahwasanya harus ada pemrakarsa pendamping, pelatihan magang, sampai bisa baru BMT boleh beroperasi. Jadi agak panjang juga sebetulnya, tapi jauh lebih mudah daripada mendirikan bank. Jauh lebih mudah daripada mendirikan bank. Sehingga BMT menjamur banyak. Banyak banget, bukan cuma banyak. Karena mendirikannya lebih mudah dari bank, modalnya cukup kecil. Gitu. Sampai sini ada yang tanya? Oke, alhamdulillah nggak ada yang tanya. Oke. Saya lanjutkan. BPR, koperasi, BM. Pak. Ya. Gimana, Mas? Mau tanya, Pak. Nah. Kalau tadi kan BMT bisa ke lembaga mikro kan, Pak. Iya. Kalau koperasi itu apakah juga bisa naik ke lembaga mikro? Betul. Makasih. Ini nanti materinya balik yang ke BPR. Tak buka dikit ya. BPR. Makanya memang materinya urut. Oke, tak carikan. Biar kalian ingat dan bisa nyari sendiri nanti. Oh ini, paling awal. Jadi koperasi itu juga bisa naik menjadi BPR. Ketika dia naik menjadi BPR, maka pengawasannya pindah ke OJK. Koperasi sekali lagi, yang naik dari sekedar koperasi menjadi BPR, maka pengawasannya pindah ke OJK. Statusnya berubah. Tolong difahami, lembaga keuangan mikro itu bukan badan usaha. Badan usaha itu yayasan, koperasi, PT, CV, firma, itu badan usaha atau badan hukum. Oke ya? Maka lembaga keuangan mikro itu bukan badan hukum, itu hanya status. BMT tadi yang dari yayasan itu bisa naik, bukan badan hukumnya yang berubah, badan hukumnya tetap yayasan, dia bisa menjadi lembaga keuangan mikro, tapi dia harus berubah dulu statusnya untuk menjadi BPR ya. Kalau dia mau naik jadi BPR, dia harus merubah statusnya sesuai ketentuan undang-undang.
dari yang sebelumnya yayasan berubah, terserah mau menjadi koperasi atau perseroan terbatas, kemudian baru upgrade menjadi BPR. Oke, nah ketika menjadi BPR, maka pengawasannya seluruhnya pindah ke OJK. Ini seharusnya udah ada di UTS. Gitu. Cukup nggak, Mas? Atau masih belum? Jadi koperasi bisa naik status kelembagaannya, bukan berubah badan usahanya. Cukup, Pak, cukup. Nah, karena nanti hak kewajiban BPR beda dengan koperasi. Ada dana-dana pemerintah yang disalurkannya lewat BPR, nggak bisa lewat koperasi. Nah, itu untungnya banyak BPR, karena dapat gelontoran dana dari program-program pemerintah. Oke. 3 lembaga ini sama, penghimpunan penyaluran dana. Segmen pasarnya sama, kalangan bawah. Saya tadi sudah sebutkan, orang nggak bisa ke bank, perginya ke BPR, agak-agak tengah. Lebih ke bawah lagi ke koperasi, sementok soalnya. Kalau ke bawah lagi ke tetangga, ke Pak RT, pinjam duitnya, sementok gitu. BPR itu lembaga keuangan formal, melayani pihak bankable tapi kalangan bawah. Makanya saya bilang tadi tengah-tengah antara koperasi dan bank umum besar, bank umum biasa. Jadi dia lembaga keuangan formal, dinyatakan sebagai lembaga keuangan formal sekali lagi. Untuk kalangan bankable, koperasi BMT unbankable yang tidak bisa masuk ke bank. Nah, kadang threshold-nya atau batasan apakah dia bisa masuk ke bank atau pantasnya koperasi itu kan tidak jelas. Maka kadang BPR itulah muncul kemudian di tengah, bankable tapi bawah sekali. Sehingga bunga yang ada di BPR lebih gede daripada bank umum. Kenapa? Karena melayani yang lebih resiko. Koperasi bunganya lebih gede lagi karena melayani yang jauh lebih besar lagi resikonya. Secara konvensional seperti itu. Secara syariah, margin keuntungannya juga lebih gede. Kalian beli sepeda motor, harga asli 17 juta. Kalau kalian pergi ke bank syariah, ya ambil margin dari murabahnya 17 juta jadi 21 juta misal. Kalian pergi ke koperasi bisa 25 juta. Oke? Kalian pergi ke BPR mungkin 23 juta. Karena tadi hitung-hitungannya macam-macam. Gitu. Oke ya, BPR diwasi OJK, koperasi Kemenkop UKM, BMT tergantung bentuk lembaganya. Tiga-tiganya sama menghimpun menyalurkan dana, tapi pengawasannya beda. BMT tergantung bentuk lembaganya. Kalau dia koperasi diawasi oleh, kalau BMT bentuknya koperasi diawasi oleh Kemenkop UKM. Kalau dia bentuk lembaganya hanya yayasan, itu agak susah monitoringnya. Tapi kalau dia yayasan yang sudah terdaftar sebagai lembaga keuangan mikro, dia masuknya ke OJK. Untuk BMT, mayoritasnya adalah ke koperasi. Kalian cek BMT mana aja, bentuknya mayoritas koperasi. Kenapa? Pengawasannya lebih enak, lebih fleksibel, gitu. Aturan-aturannya lebih luas. Ini mereka nggak mau, biasanya nggak mau pindah ke lembaga keuangan mikro, sudah nyaman di koperasi. Oke, BPR badan hukumnya bisa koperasi PT. Koperasi dasar hukumnya hanya koperasi. BMT bisa koperasi atau sekedar yayasan. Itu ya. Jadi beda. Kalau ada pertanyaan true false, apakah BPR bisa berbentuk yayasan? Jawabannya adalah false. Ya kan? Apakah BMT bisa berbentuk PT? Jawabannya adalah false. Karena nggak mungkin BMT bentuk PT dia langsung naik tingkat itu. Nggak ada orang pendiri BMT mau. BMT kalau bentuknya PT itu sudah menyalahi landasan falsafah dari koperasi itu sendiri. BMT kok PT, salah itu. Karena apa? Karena kalau BMT PT tidak ada namanya sisa hasil usaha. Tidak ada namanya rapat anggota. Padahal BMT mekanismenya adalah yang seperti ini. Oke? Jadi itu nanti keluar true false-nya seperti itu arahnya. 3 lembaga ini sama-sama tidak boleh melayani jasa lalu lintas. Jasa lalu lintas uang, giro, transfer, ATM nggak boleh. Kalian cek BPR nggak punya ATM, BMT nggak punya ATM, dan lain-lain nggak boleh. Oke, sama. Di BPR, keuntungannya berdasarkan modal, koperasi, keuntungannya berdasar keaktifan anggota. Jadi para pemilik BPR bisa dapat untung bisa. BMT tadi yang naik level menjadi BPR, sudah nggak ada SHU namanya. Namanya dividen jatuhnya.
Dan itu bukan atas keaktifan anggota, tapi atas modal. Karena sudah berubah badan usaha. Dari koperasi ke BPR itu berubah badan usaha. Dari koperasi menjadi lembaga keuangan mikro itu berubah status. Oke, status dan badan usaha itu harus dibedakan. BPR itu bisa dapat jaminan dari LPS. Nanti kayaknya nggak tahu di kurikulum saya masukkan atau nggak itu LPS. LPS itu gini, kalian nabung 50 juta, banknya tiba-tiba bangkrut. LPS ini yang menjamin 50 juta kalian kembali. Oke, maka tadi yang tanya BMT gimana Pak, uang hilang? Uang hilang nggak hilang. Karena koperasi ataupun BMT itu nggak bisa dijamin LPS. LPS tidak menjangkau BMT atau koperasi. Oke, maka keuntungan kita di BPR, uang yang kita taruh di sana jauh lebih aman selama dijamin LPS. Tahu dari mana dijamin LPS atau enggak? Tanya aja ke BPR-nya. Biasanya kalau dijamin LPS itu mereka dengan bangga nempelin di pintu. Pasti itu. Karena apa? Karena itu daya tarik. Enggak gampang mendapatkan approval dari LPS. Gitu. Oke ya, jadi ini bedanya. Sekarang persamaan tadi sudah, hanya persamaan yang ketiga. SPPS itu Kemenkop UKM, BMT itu mengikuti bentuk organisasi. Selesai. Oke, jadi sekali lagi BPR Koperasi BMT sama-sama kalangan bawah, hanya ada fungsi-fungsi yang berbeda. Sudah? Saya selesai menjelaskannya. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Pak, kalau uang kita hangus tadi nggak bisa dituntut ya Pak? Nggak bisa. Contoh kalian ke bank, banknya bank kecil. Saya nggak hafal bank kecil itu apa ya. Kalian ke BPR, yang tidak dijamin lembaga penjaminan simpanan LPS. Kemudian bank tersebut bangkrut, entah karena apapun itu, banknya bangkrut. Ya uang kalian hilang. Karena tidak dijamin oleh LPS. Uangnya kalau bisa dikembalikan 1 juta, ya alhamdulillah. Itu nanti prosesnya berdasarkan pengadilan. Berdasarkan pengadilan kita nggak bisa intervensi, kecuali kalian menjadi penggugat. Masuk menjadi penggugat, berusaha menyuarakan hak. Nah, itu lain lagi, itu perjuangannya panjang. Tapi secara by default ya hangus. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, gimana nggak jadi nabung di BPR? Resiko tinggi. Saya juga nggak nabung di BPR, nggak nabung di koperasi, nggak nabung di BMT. Ya, saya enak-enak aja. Cari yang susah lah, repot. Oke, lagi yang lain, yang lainnya. Baik, jika sudah materi kita cukupkan dan kita akan membicarakan yang lain, saya stop share dan stop recording. Saya tutup untuk share-nya saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.